Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 28 April 2022 dengan judul Buanglah Kebodohan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Mari kita ikuti penjelasannya. Keabdian membentang di depan kita. Tirai akan segera dibuka. Kita yang menempati posisi yang kusuk dan bertanggung jawab ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, bahwa kita berpegang teguh pada sifat egois kita dan mencari kemudahan, sementara jiwa-jiwa binasa di sekitar kita. Sudahkah hati kita menjadi tidak berperasaan sama sekali? Tidak dapatkah kita merasakan atau memahami bahwa kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk keselamatan orang lain? Saudara sekalian, apakah engkau dari golongan yang memiliki mata tetapi tidak melihat, dan memiliki telinga yang tidak mendengar? Apakah sia-sia bahwa Allah telah memberi kepadamu pengetahuan tentang kehendak-Nya? Apakah sia-sia bahwa Dia telah mengirim kepadamu peringatan demi peringatan? Apakah engkau percaya pernyataan kebenaran kekal tentang apa yang akan terjadi di bumi? Apakah engkau percaya bahwa penghakiman Allah sedang berlangsung atas setiap orang? Dan dapatkah engkau tetap duduk dengan tenang, malas, ceroboh, bersenang-senang? Sekarang bukan waktunya bagi umat Allah untuk mencari kesenangan mereka atau menimbun harta mereka di dunia. Waktunya tidak lama lagi, ketika seperti murid-murid Kristus terdahulu, kita dipaksa untuk mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil dan sunyi. Karena pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi adalah tanda untuk melarikan diri bagi orang Kristen di Yudea, maka asumsi kekuasaan di pihak bangsa kita dalam dekret yang memperlakukan Sabat kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk meninggalkan kota-kota besar. Persiapan untuk meninggalkan kota-kota kecil ke tempat-tempat terpencil, di tempat-tempat terpencil di antara pegunungan. Dan sekarang, daripada mencari tempat tinggal yang mahal di sini, kita harus bersiap untuk pindah ke negeri yang lebih baik, negeri sorgawi. Dikutip dari buku Testimonies jilid 5, halaman 464 dan 465. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan berkat dan sukacita bagi kami untuk melakukan
akan tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Sekarang bukan waktunya bagi umat Allah untuk mencari kesenangan mereka atau menimbun harta mereka di dunia. Waktunya tidak lama lagi, ketika seperti murid-murid Kristus terdahulu, kita akan dipaksa untuk mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil dan sunyi. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Curahkan hikmat, dedikasi sorga di dalam pelayanan. Terlebih di tengah-tengah pandemi saat ini, kiranya mereka dapat memberikan pelayanan yang prima dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya. Kiranya Tuhan berkati para tukang dan juga para panitia, dan juga Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan. Biarlah dengan hikmat dan pengetahuan sorga dapat menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan baginya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan nanti akan pembangunan rumah sakit Advent Kupang. Kiranya Tuhan memberkati. Kami sangat membutuhkan akan bantuan dana dan juga pengurusan perizinan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa yang ada di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, dan berikan sukacita di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.